Hai semua, khususnya para bunda, terima kasih karena kembali menonton channel Apa Kata Bidan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang KB implan. Simak videonya ya bunda. Serangkaian peristiwa yang disebut siklus menstruasi terjadi sekitar sekali setiap bulan untuk mempersiapkan tubuh bunda untuk kehamilan. Nah, yang mengendalikan kehamilan ini ialah hormon. Organ reproduksi yang dipengaruhi oleh hormon ini termasuk vagina, leher rahim, saluran tuba Fallopi, dan ovarium. Ovarium menghasilkan dua hormon utama yang disebut estrogen dan progesteron. Saat kadar estrogen mulai meningkat, hal itu menyebabkan lendir yang biasanya kental di dalam serviks menipis. Estrogen juga memicu hormon lain untuk menyebabkan salah satu ovarium melepaskan sel telur. Proses ini disebut ovulasi. Jika seorang wanita berhubungan seks selama waktu ini, sel-sel reproduksi pria yang disebut sperma dapat melewati lendir yang lebih tipis untuk membuahi sel telur. Di dalam rahim, estrogen menyebabkan lapisan menebal yang mempersiapkannya untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Meningkatkannya kadar progesteron menyebabkan kelenjar di lapisan melepaskan cairan yang memberi makan sel telur yang telah dibuahi. Progesteron juga menyebabkan lendir yang menipis di serviks menjadi kental kembali, yang mencegah sperma melewatinya. Jika sel telur belum dibuahi, kadar estrogen dan progesteron mulai turun. Penurunan kadar hormon ini menyebabkan menstruasi, yaitu proses di mana rahim melepaskan lapisan jaringan bagian dalam dan darah melalui vagina. Implan progestin adalah bentuk pengendalian kelahiran atau kontrasepsi. Kontrasepsi ini mencegah kehamilan hingga 3 tahun. Implan biasanya ditanamkan di bawah kulit lengan atas ya bunda. Nah, implan progestin ini yaitu plastik fleksibel yang berukuran sebatang korek api. Implan juga dirancang agar dapat muncul di X-ray atau yang sering disebut ronsen. Implan terus melepaskan progestin dalam tubuh. Kadar progestin yang tinggi membantu mencegah tubuh melepaskan hormon lain yang menyebabkan ovulasi. Tanpa ovulasi tidak ada sel telur yang tersedia untuk pembuahan, sehingga bunda ataupun seorang wanita yang lain tidak bisa hamil. Cara kedua progestin mencegah kehamilan melibatkan efeknya pada lendir di serviks. Kadar progestin yang tinggi membuat lendir di leher rahim cukup tebal, sehingga sperma tidak bisa melewatinya. Cara ketiga, progestin mencegah kehamilan melibatkan pengaruhnya pada lapisan rahim. Berbeda dengan progesteron alami, progestin sedikit berbeda secara kimiawi. Seiring waktu, itu membuat lapisan rahim lebih tipis, bukan lebih tebal. Akibatnya, jika pembuahan sel telur memang terjadi, lapisan mungkin terlalu tipis untuk tetap berada di dalam rahim, sehingga keluar dari tubuh dengan periode menstruasi berikutnya. Petugas kesehatan dapat melakukan pemasangan implan progestin selama kunjungan pelayanan ya bunda. Untuk melakukan ini, petugas kesehatan akan membuat 2 tanda dengan spidol steril. 1 untuk tempat penyisipan dan tanda kedua digunakan sebagai panduan arah selama penyisipan. Kemudian daerah penyisipan akan dibersihkan dengan antiseptik dan mati rasa dengan anestesi lokal. Selanjutnya, petugas kesehatan akan menggunakan aplikator khusus untuk menusuk kulit dengan jarum berlubang berisi implan dan menyelipkannya di bawah kulit. Kemudian, jarum akan dilepaskan meninggalkan implan. Setelah implan dipasang, petugas kesehatan akan memastikan penempatan yang tepat dengan meraba kedua ujung implan di bawah kulit. Perban akan ditempatkan di atas penyisipan. Dengan adanya implan progestin akan mempengaruhi menstruasi yang mencakup perubahan frekuensi pendarahan, intensitas pendarahan, dan durasi setiap periode pendarahan. Meskipun implan dapat dilepas lebih cepat,
implan harus dilepas setelah 3 tahun. Petugas kesehatan dapat menggantinya dengan implan baru pada saat itu. Apabila Bunda mencurigai ada tanda kehamilan, maka segeralah ke fasilitas kesehatan. Mungkin implan perlu diangkat. Implan Progrestin 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Namun masih ada 1 dari 100 yang kemungkinan masih hamil.